Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah, pada kali ini kami akan mengkisahkan salah satu sahabat terbaik Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sahabat Nabi yang satu ini tentunya dikenal sebagai pribadi yang disiplin, taat, dan sangat jujur. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat hikmah, dan kisahnya dengarkanlah. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdullah bin Utsman. Nabi Muhammad memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq karena sifatnya yang benar. Abu Bakar selalu berkata benar, dan dialah yang membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad. Jauh sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar sudah lebih dahulu bersahabat dengan Nabi Muhammad, yakni dari semenjak remaja. Abu Bakar hanya memiliki perbedaan usia 2 tahun dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar remaja dikenal memiliki sifat yang sabar, cerdas, lembut, serta jujur. Kedekatan itulah yang membuat Abu Bakar dikenal sebagai sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga termasuk orang yang pertama masuk Islam atau dikenal dengan As-Sabiqunal Awalun. Sejak saat itu, dia selalu setia berada di sisi Rasulullah. Abu Bakar menemani Rasulullah menyebarkan agama Islam. Abu Bakar juga ikut dalam berbagai peperangan dan melindungi Rasulullah. Saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj pada 27 Rajab tahun 10 kenabian, Abu Bakarlah yang pertama kali membenarkan peristiwa penting itu. Dari situlah nama Abu Bakar menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Nabi yang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam, Abu Bakar juga menjadi teman setia Rasulullah saat hijrah. Bahkan, ia rela melindungi Rasulullah ketika diburu oleh kaum kafir Quraisy sampai harus bermalam di Gua Sur. Selama dalam gua, Abu Bakar tidak berhenti mengkhawatirkan kondisi Rasulullah. Dia sangat takut jika kaum kafir Quraisy mengetahui keberadaan mereka dan membunuh Rasulullah. Hingga Abu Bakar pun tak kuasa menahan tangis. "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" kata Nabi Muhammad. "Aku tidak menangisi diriku. Aku sangat takut terjadi apa-apa dengan engkau, wahai Rasulullah," ucap Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dia selalu setia menemani Nabi Muhammad bahkan sampai hijrah. Rasulullah pun menenangkan Abu Bakar. Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi orang yang beriman. Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar termasuk sahabat yang paling bersedih. Namun, Abu Bakar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Setelah itu, para sahabat langsung menyusun strategi untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Dan Abu Bakar terpilih sebagai khalifah berdasarkan hasil musyawarah, termasuk dari kaum Ansor serta Muhajirin. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah untuk mengisi kekosongan pemerintahan dengan sejumlah alasan, yakni orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, orang yang setia mendampingi Nabi Muhammad SAW ketika hijrah, dan sosok yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Selama menjadi khalifah, ada banyak
pelajaran yang dapat diteladani dari sosok Abu Bakar. Abu Bakar mampu memberantas kaum murtad dan menyebarkan agama Islam hingga wilayah Irak, Suriah, dan Hirab. Abu Bakar juga mampu memerangi nabi-nabi palsu. Abu Bakar meninggal di usia 63 tahun pada tahun ke-13 Hijriah. Beliau dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sebelum wafat, Abu Bakar masih memikirkan nasib umat Islam. Dia mewasiatkan kekhalifahannya digantikan oleh Umar bin Khattab. Selain itu, seluruh pendapatan Abu Bakar As-Siddiq yang diperoleh selama menjadi khalifah diberikan ke Baitul Mal. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib melanjutkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin.